Kenapa hari ini negara-negara Islam semua terdiam, takut terancam posisinya? Waktu Rusia membombardir Ukraina, tapi korbannya tidak sampai seperti di Palestina. Negara-negara Eropa di bawah NATO semua ribut memberikan tekanan politik kepada Rusia. Sepakat nyawa kafir tuan, musabah awaknya ilawan Rusia, tedeng Rusia. Cepat-cepat mereka harus menghentikan. Ketika Palestina dibombardir oleh Israel nang Rabi'o, justru kita umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Orang yang haus jabatan tidak akan pernah bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Kenapa hari ini negara-negara Islam semua terdiam, takut terancam posisinya? Apalagi sistem-sistem kerajaan itu. Mereka secara kerajaan itu, anak cucu pinak mereka itu sudah memegang kerajaan-kerajaan itu. Negara-negara Islam sistem kerajaan itu. Mereka semua jaga posisi. Ini kalau sembarangan kita maju melawan Israel, berantakan kerajaan kita, hancur. Semua pemimpin-pemimpin Islamnya apakah justru kita malu dalam bulan ini. Ada negara non-Muslim, negara apa itu? Yang negara itu cukup melihat dari sisi kemanusiaan, cukup untuk bagi mereka mengambil keputusan mengusir duta Israel. Ini negara kafir. Negara apa itu yang mengusir kedutaan Israel? Cukup dengan melihat dari sisi kemanusiaan, mereka mengambil keputusan kedutaan Israel berangkat. Bahasa haji ini apakah? Anda bukan manusia, kami tidak bisa menerima bukan manusia, berangkat. Tapi kita dari sisi kemanusiaan, dari sisi tauhid, dari sisi syariat, dari sisi berislam, tidak ada yang berani. Dari sisi pelam dah pereh, tidak ada yang berani. Yang gram doronyo, yang mekrat hade de. Ada negara-negara Islam yang pemimpinnya hampir selalu tiap hari ngomong mengecam, mengutuk, tapi kedutaan Israel masih ada di negara mereka. Tidak tersentuh sedikit pun. Kau sakit hati de. Pangkalan Amerika berada di dekat mereka. Tidak tersentuh sedikit pun. Jadi Cina lagi-lagi sangkan ke Israel icah de. Iji jika jelah musuh je. Nyo yang icah de yo. Kurang draw de. Pekai madumu. Kau nak tahu malu. Sakit sekali, sakit dah. Nyo kiban tane ke moronyo, kiban tane mayang moronyo, kiban tane pergi pesta moronyo. Setiap hari kita buka HP, kita buka televisi. Setiap jam sekian anak-anak dibombardir. Waktu Rusia membombardir Ukraina, tapi korbannya tidak sampai seperti di Palestina. Negara-negara Eropa di bawah NATO semua ribut memberikan tekanan politik kepada Rusia. Sepakat nyawa kafir tuan, musabah awaknya ilawan Rusia, tedeng Rusia. Cepat-cepat mereka harus menghentikan. Ketika Palestina dibombardir oleh Israel nang Rabi'o,
Justru kita umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Hai gedanya tam doa tapi doa ka pasti. Berketem dengan doa mantang. Kita semua berdoa, nangis-nangis kita berdoa. Tapi sekarang tekanan-tekanan politik bebuh. Tapi takut tadi kita sampaikan. Beda dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, beda dengan Khalid bin Walid. Sampai surat itu ke Abu Ubaidah bin Jarrah, tidak langsung diserahkan kepada Khalid bin Walid. Sampai yang mengirim surat itu yang memberitahukan kepada Khalid bin Walid. Kalau Abu Ubaidah hanya pegah-pegah Khalid bin Walid. Gejak orang juk surat pegah Khalid bin Walid. Wahai Khalid bin Walid, ada surat dari khalifah. Tapi surat itu di tangan Abu Ubaidah. Sepertinya engkau harus tahu isi surat itu. Baru itu setelah berselang 1 hari 2 hari. Baru kemudian Khalid bin Walid mendekati Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Khalid bin Walid, wahai Abu Ubaidah, saya dengar ada surat dari khalifah. Coba saya lihat. Baru dikasih. Ketika surat itu dikasih ke Khalid bin Walid, dibuka. Dia diturunkan. Abu Ubaidah diangkat. Apakah kemudian Khalid bin Walid merasa, oh maka kan goyo. Kakak lanjut iron di lon ya Allah apa ahli pikiran nyo lagi cara nama pikiran nama perasaan lanjut iron aja. Hendak. Justru Khalid bin Walid mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, kenapa engkau ndak kasih tahu dari pertama surat ini sampai ke tanganmu? Ini perintah khalifah. Kenapa engkau lambat-lambatkan? Khalid bin Walid tetap ikut menjadi panglima sayap kanan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tidak mengurangi sedikit pun kewibawaan beliau sebagai panglima pertama. Semangat beliau. Tetap ikut berperang menaklukkan Syam. Artinya mereka ini orang-orang yang tidak haus jabatan. Urung-urung haus jabatan hai terima oleh Baitul Maqdis. Barakna haulahu itu tanah berkah yang langsung dipersaksikan oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu tanah para nabi, itu tanah para rasul. Hanje bak sembarang urang ya ajuk roi Baitul Maqdisnya. Israel saja sudah puluhan tahun tidak bisa buat banyak di Baitul Maqdis. Mereka mau membongkar Baitul Maqdis, mau mengeluarkan Temple of Sulaiman. Sampai hari ini tidak bisa. Takut ulai makanya panik mereka hari ini. Puluhan tahun mereka melakukan pengusiran ini, pengusiran itu, tapi Baitul Maqdis tidak bisa mereka pegang. Tidak bisa mereka maksudnya mengusir semua orang di situ, tidak bisa. Pegang aja orang kamu. Maka kita butuh untuk bisa merdeka untuk bisa Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam 100%. Kita butuh pasukan seperti pasukan Umar bin Khattab. Kita butuh pasukan seperti pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan khusus. Pasukan yang menaklukkan Baitul Maqdis itu pasukan dipuji oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Siapa mereka itu? Yang pertama, bukan orang-orang yang cinta dunia dan takut mati, tapi sebaliknya orang cinta mati takut kepada dunia. Sedangkan yang kita miliki hari ini orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, cinta takut hilang jabatan, takut hilang posisi. Wa karahiyatul maut, takut mati. Rakyat sudah berteriak, semua negara rakyat sudah berteriak. Bahkan bukan hanya negara Islam, negara-negara Eropah, rakyat sudah berteriak. Hari ini keputusan di tangan para pemimpinnya. Tak bedanya hati yang lewat kakak. Di tangan para pemimpin sekarang. Mampakan modern bak orangnya
Ya seperti itulah kondisi umat Islam hari ini. Kalau Mesir sudah coba, Mesir ada lagi-lagi yang lemah-lemah, lain-lain. Kali pernah coba je perang dengan Israel. 2 kali Mesir sudah perang dengan Israel. Perang pertama dia kalah, kemudian perang kedua dia ajak Syria. Sama-sama lemah-lemah dua ke bersaudara. Ada lemah-lemah negara Mesir dengan Syria secara ekonomi, secara politik, tapi mereka sudah pernah uji kekuatan dengan Israel. Pertama Mesir kalah, kedua dia ajak Syria, Mesir serang dari depan, Syria serang dari belakang, kewalahan ketika itu Israel. Kali pernah mesti. Kali coba je. Lebanon sudah pernah coba. Cuma lagi hawanya jino. Sosok yang maju kena lawan Israel, kaku zero. Mesti. Kaku mesti lain kalau lagi jino mesti. Makanya saya setuju sekali. Menyujud pegah bahawa orang Palestina dari awal mantan terbit gede. Pun nepre. Umat Islam nepre. Hanatro. Nampu nepre. Mereka menunggu kemarin itu. Mereka tidak keluar. Kan Israel sudah mengultimatum, keluar. Kami ingin membombardir. Tapi mereka tidak keluar. Mereka rela berkorban, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Ribuan. Karena mereka punya harapan menunggu umat Islam datang. Tapi si bulan tidak ada yang datang. Mampu dapat rela? Baru kemudian dalam minggu ini mereka kemudian baru kedebit. Yang tanggung jawab sehingga orang akhirat seluruh umat Islam. Yang tanggung jawab orang debit. Kan orang debitnya tanya tanggung jawab. Mereka sudah menunggu kita umat Islam tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk keluar lewat Rafah, lewat Mesir. Mesir sudah bersuara ketika Israel mengultimatum waktu itu untuk dipindahkan sementara ke Sinai. Mesir langsung menjawab, kami tidak izinkan pindah ke Sinai. Bukan berarti tidak dikasih tempat, bukan. Karena Mesir tahu setiap daerah setiap tanah yang ditinggalkan oleh orang Palestina, nyana cerita balik dan pasti akan jatuh ke tangan Israel. Mereka mengatakan, keluar dulu, kosongkan dulu, nanti ambil balik, kami sedang mencari Hamas. Yang bahasa kalam kadim, yang bahasa kajaman kaya pegahnya. Tapi menantebitnya ada cerita balik, nanti kami evakuasi balik. Nah cerita ya, Mbak Israel. Nyoka kosong, tingkat hana kosong diusir orang, pulang ke kosong. Maka Mesir nak kasih. Mesir itu paling mengerti politik Israel, kekuatan Israel, karena mereka sudah pernah berlawanan. Cuman kalau sekarang Mesir sedang lemah secara ekonomi semenjak pergantian Presiden Padik Goroyan. Lemah. Siga ti rudal Mesir ni kada. Nah sekarang yang lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang dibutuhkan oleh Baitul Maqdis sekarang itu adalah umat Islam yang bersatu. Umat Islam yang imannya yang kuat. Seperti pasukan Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kan ada itu cerita. Sebenarnya cerita ini dirangkuman daripada cara Salahuddin Al-Ayyubi mempersiapkan pasukan. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu mempersiapkan pasukan untuk menaklukkan Baitul Maqdis itu bukan hanya dipersiapkan ilmu perang dan persenjataan, dah. Ketika Salahuddin ingin menaklukkan Baitul Maqdis, ingin mengambil alih Baitul Maqdis, dia jumpa sama seorang wali Allah. Karena Salahuddin sudah menggembor-gemborkan, ini Baitul Maqdis akan kita ambil balik dari pasukan Salibis, menggembor-gemborkan. Jumpa sama salah seorang wali Allah. Ditanya sama wali Allah ini, ila aina ya Salahuddin? Dan dengan info rana kena cok Baitul Maqdis. Meja.
Saya dapat informasi Anda ingin tahrirul Aqsa, tahriru Baitul Maqdis. Mau ke mana? Kata wali Allah itu. Sebelum engkau berangkat memerdekakan Baitul Maqdis, memerdekakan tanah Palestina, harriru anfusakum, merdekakan dulu diri kalian. Nyo pemerdeka le. Nafsu, syahwat, ego. Nyo pemerdeka le. Drogro merdeka le. Kam merdeka drogro baru wujud pemerdekaannya Baitul Maqdis. Maka terkenal dalam sejarah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pasukan yang ahli tahajud, ahli salat 5 waktu berjamaah, ahli Al-Quran. Memang kita bahas ini panjang. Nanti pasti kerja beliau orang han mungkin batik kaki mungkin datang balik Baitul Maqdis menyokal lagi. Memang seperti itu pasukan yang bisa. Nyo lain hendak apa coba. Buktinya hari ini kekuatan pukul. Ada enggak yang lebih kaya daripada negara Arab Saudi, Qatar, Emirat Arab, Dubai orang citunyok dia. Dah paling kaya nangro. Dia lebih kaya dari nangro-nangro-nya. Tapi bisa buat apa? Tidak bisa buat apa-apa. Yang dibutuhkan ahli yang imannya, iman butuh. Yang imannya kokoh, yang imannya kuat. Maka pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu, Salahuddin Al-Ayyubi mendidik pasukannya itu dikawal, dijaga, dididik berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka harus tahajud semua, harus salat 5 waktu semua, harus bersih hatinya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu menggunakan metode tasawuf dalam memperkuat pasukannya. Ate peglih le, nafsu syahwat peglih le, baru kita cok balik Baitul Maqdis. Kalau tidak bisa. Seperti kita dengar cerita Muhammad Al-Fatih waktu menaklukkan Konstantinopel. Itu kan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur yang sangat-sangat terkenal, kokoh benteng pertahanannya itu. Kotanya itu dikelilingi oleh air, laut. Pertahanannya itu bawah, atas, bawah air, susah ditaklukkan. 7 abad mereka itu berkuasa. Tapi ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda, ketika itu berumur masih muda, lebih kurang 22 tahun atau lebih kurang lah. Selesai dia menaklukkan Konstantinopel, masuk dia sebagai panglima perang bersama petinggi-petinggi perang. Masuk Konstantinopel, kemudian selesai masuk, ini Konstantinopel sudah kita dapatkan. Siapa kita angkat sebagai pemimpin kita di sini? Kata semua petinggi-petinggi, kami serahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Fatih. Engkau pemimpin kami. Kata Muhammad Al-Fatih, tidak bisa seperti itu. Memilih pemimpin Islam itu harus selektif, harus betul-betul. Kemudian kata para petinggi, lantas bagaimana caranya? Kata Muhammad Al-Fatih, kita pilih sama-sama. Bagaimana cara kita pilih? Kata Muhammad Al-Fatih, di depan para petinggi perang itu, bintang-bintang he dua tu. Kata Muhammad Al-Fatih, cara kita pilih yang pertama, semua berdiri. Yang pernah di antara kita selama balik pernah meninggalkan salat 5 waktu, duduk. Tidak ada satupun yang duduk. Artinya semua petinggi-petinggi tidak pernah tinggal solat 5 waktu dari balik sampai hari itu. Mampat tak cok tengok jenis pemimpin yang hantar tinggal semayang. Yang nak cak hantar semayang. Tidak ada yang duduk, semua berdiri. Kerana memang mereka ahli solat semua. Kemudian ditanya oleh Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kita yang pernah tinggal solat berjamaah 5 waktu? Duduk. Cuman 1-2 orang duduk, yang lain tetap berdiri. Nyan bintang put, bintang leher jamun. 1-2 yang duduk, mungkin karena ada uzur. Makanya jangan merasa aneh ketika Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, beliau kan ulama tabi'in, ketika Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan,
Saya tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun. Dayo kan? Methiura 5 watai hai. Yang biasa masbuk cik subuh. 40 tahun. Kita akan merasa, mungkin ya. Maka kita dah kan. Mungkin 40 tahun. Jaga gedang ikut imam sampai berjamaah takbiratul ihram bersama imam. Jaga. Mungkin dah. Mungkin. Nyantek duk lambat ada kopi tadi lu ceramahnya. Tai lu mungkin yang berah benar. Bahas lom dia. Mungkin ya, dah makan. Tapi memang seperti itulah umat Islam dulu. Maka kata para ulama, kalau kita mau kembali memegang peradaban dunia hari ini sebagai umat Islam, layak, tidak bisa illa bima saluha bihi abauna au salafuna. Tidak bisa kecuali dengan cara-cara orang-orang Islam dulu. Jadi Muhammad Al-Fatih bertanya, hampir semua petinggi-petinggi itu ahli salat 5 waktu dan berjamaah. Terakhir ditanya oleh Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kita yang dari balik sampai hari ini tidak pernah tertinggal solat tahajud malam, tetap berdiri? Semua duduk kecuali Muhammad Al-Fatih sendiri. Nyonya lagi nyo ipreh le Baitul Maqdis nyo. Baru manjid akibat mandum update status Palestina bak Facebook bak WA tu masjid An-Nadra tu kai bom le ai je ci yang penting kana update baca kata-kata anda nak prihatin je, tapi hanya sekadar update status masjid An-Nadra sembahyang asar karap pos 5:30 subuh pos 8 kakak ibadat berada mahambala dia menurutnya. Jadi hari ini yang patut kita salahkan adalah semua umat Islam harus introspeksi diri. Coba ubah diri sendiri. Maka menyobak lon dan bukan menurut lo mesti. Takalan dari sejarah bagaimana Baitul Maqdis itu dijatuh ke tengah umat Islam, cara yang paling ampuh masjid-masjid umat Islamnya pupunuh le. Segala tak pupunuh Baitul Maqdis, segala tak cok Baitul Maqdis, nyo masjid-masjid yang kana yang nyo tak tempat tanyo dumyo, nyo le pupunuh. Ho Baitul Maqdis, nyo masjid ro le. Pak kampung lu mata, masjid fikir masjid lu mata le pudai pupunuh baru dah fikir Baitul Maqdis. Akah nak mana masjid lu mata manta, mandu-mandu masjid. Kalau sudah kita mampu memakmurkan masjid-masjid kita masing-masing, urungkan semangatlah masjid, kapunuh masjid nyan insya-Allah. Pemimpin-pemimpin bawa ke masjid. Nyan insya-Allah. Tapi kalau itu belum terjadi, meskipun kita tidak boleh putus asa, meskipun kita tidak boleh pesimis, tapi sang manteng berat. Hari ini damai tiat. Kabar Israel ni ada pun dapre walan tarda angkal yahudu yai pelu habis hana. Akan terus berulang. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita terbatas, jadi untuk agar Palestina itu benar-benar merdeka, untuk agar Baitul Maqdis itu benar-benar kembali menjadi simbol perdamaian agama-agama samawi, sebagaimana sudah terjadi di bawah kekuasaan umat Islam dulu, maka caranya adalah tidak ada cara lain kecuali menggunakan cara umat Islam terdahulu, cara Umar bin Khattab, cara Salahuddin Al-Ayyubi, dan cara umat Islam terdahulu. Dan kita selalu optimis dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan peradaban dunia ini kembali dipegang oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.